warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranting Dewanti Kurnia. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi D3 Keperawatan Fakultas Kesehatan. Di sini saya akan membahas mengenai anatomi fisiologi dari sistem urinaria untuk eliminasi urin, dan juga mengenai mekanisme pembentukan urin dan bagaimana proses pengeluaran urin dari tubuh kita. Untuk pembahasan yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai anatomi fisiologi sistem urinaria. Untuk itu, saya akan menyampaikannya melalui sebuah video animasi agar kita sama-sama lebih mudah memahami. Organ utama dalam sistem perkemihan adalah ginjal. Ginjal juga merupakan tempat pembentukan urin. Ginjal merupakan salah satu organ vital, namun terkadang kita tidak menyadari betapa pentingnya peranan ginjal untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Manusia memiliki 2 buah ginjal. Ginjal berukuran 10-13 cm atau seukuran kepalan tangan dan berbentuk seperti kacang merah. Di manakah letak ginjal? Banyak orang menyangka ginjal terletak di pinggang. Ternyata ginjal terletak di bagian belakang tubuh, di bawah tulang rusuk, di sisi kanan dan kiri tulang belakang. Ginjal merupakan bagian dari saluran kemih yang terdiri dari ginjal, di mana urin dibentuk. Ureter yaitu 2 buah saluran yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih yang merupakan sebuah organ kecil untuk menampung urin, dan uretra yang menghubungkan kandung kemih ke bagian luar tubuh. Lalu apa sih fungsi ginjal itu? Ginjal berfungsi untuk mengatur komposisi garam dalam darah, tingkat keasaman, dan volumenya untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh kita. Menyaring darah dari sisa-sisa pembuangan yang bersifat toksik dan sisa-sisa metabolisme. Menghasilkan hormon yang membantu aktivasi vitamin D untuk tulang. Mengatur tekanan darah dan menghasilkan hormon yang merangsang pembentukan sel darah merah. Karena ginjal merupakan organ utama dalam sistem urinaria, mari kita bahas lebih lanjut. Ginjal ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah korteks, medula, dan pelvis renalis. Di dalam pelvis renalis ada arteri ginjal yang membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke ginjal untuk proses filtrasi. Lalu ada vena ginjal membawa darah yang disaring dari ginjal kembali ke jantung. Di bagian kedua ginjal, yaitu medula, berisi lengkung Henle serta piramida ginjal, yaitu struktur kecil yang terdapat nefron dan tubulus. Pada ginjal terdapat sekitar 1,2 juta nefron. Berikut adalah gambar nefron. Kapsula renal atau Bowman ini berfungsi sebagai tempat plasma darah untuk disaring. Sedangkan tubulus renalis berfungsi sebagai tempat terbentuknya urin. Yuk sekarang kita membahas lebih lanjut mengenai nefron. Bagian-bagian nefron adalah glomerulus, tubulus proksimal, dan tubulus distal. Glomerulus yaitu kelompok kapiler yang menyerap protein dari darah yang melalui badan Golgi. Selanjutnya ada tubulus proksimal, yaitu tubulus yang paling dekat dengan glomerulus. Bentuk tubulus ini berbelit-belit, berfungsi untuk menyerap air, natrium, dan glukosa kembali ke darah. Selanjutnya ada tubulus distal yang berfungsi untuk menyerap lebih banyak natrium ke dalam darah dan mengambil kalium serta asam. Di antara tubulus proksimal dan distal ada lengkungan Henle yang berfungsi menyerap kalium, klorida, dan natrium ke dalam darah. Sekali lagi, inilah bagian-bagian nefron. Seperti yang sudah disampaikan di video, bahwa sistem urinaria itu terdiri dari 4 organ. Yang pertama adalah renal, yang kedua adalah ureter, yang ketiga adalah vesika urinaria, dan yang keempat adalah uretra. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa organ utama dalam proses pembentukan urin itu adalah renal atau ginjal. Nah, lalu bagaimana sih mekanisme pembentukan urin di dalam tubuh kita? Berikut penjelasannya.
Tahapan pembentukan urin, setiap hari dua ginjal itu menyaring sekitar 120-150 liter darah untuk memproduksi sekitar 1-2 liter urin yang terdiri dari limbah dan juga cairan ekstra. Proses pembentukan urin ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah filtrasi, kedua adalah reabsorpsi, dan yang ketiga adalah sekresi atau augmentasi. Proses pembentukan urin yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan, yaitu proses penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh kita. Filtrasi ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan juga kapsul Bowman. Glomerulus melakukan penyaringan pada darah yang mengalir dari aorta melalui arteri renalis dan menuju ke badan Malpighi. Glomerulus menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya yang nanti akan disimpan sementara di dalam kapsul Bowman. Zat sisa dari hasil penyaringan ini dapat kita sebut dengan urin primer. Tahap pembentukan urin yang kedua adalah reabsorpsi, yaitu setelah urin primer tersimpan sementara di dalam kapsul Bowman, kemudian akan menuju ke saluran pengumpul. Inilah yang disebut dengan tahap reabsorpsi. Asam amino, glukosa, dan garam tertentu akan kembali diserap oleh tubulus proksimal dan lengkung Henle. Penyerapan kembali dari urin primer akan menghasilkan urin sekunder. Ciri utamanya adalah mengandung kadar urea yang tinggi di dalam urin. Proses atau tahap pembentukan urin yang ketiga adalah sekresi atau augmentasi. Jadi, di mana urin sekunder yang telah dihasilkan oleh lengkung Henle dan juga tubulus proksimal akan mengalir menuju tubulus distal. Sekresi atau pembuangan ion hidrogen melalui proses ini adalah bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga pH yang tepat atau menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh kita. Ion kalium, ion kalsium, amonia juga dibuang pada tahap ini seperti beberapa obat. Hal ini dilakukan agar komposisi kimia di dalam darah kita dan di dalam tubuh kita tetap seimbang. Urin sekunder ini akan melalui pembuluh kapiler darah untuk melepaskan zat-zat yang sudah tidak lagi berguna bagi tubuh. Selanjutnya, terbentuklah urin yang sesungguhnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana sih proses pengeluaran urin dalam tubuh kita. Berkemih merupakan proses pengosongan vesika urinaria dari urin. Mekanisme berkemih terjadi karena adanya rangsangan dari vesika urinaria atau ketika vesika urinaria telah penuh oleh urin sehingga menimbulkan rangsangan-rangsangan pada saraf di dinding vesika urinaria. Kemudian rangsangan tersebut diteruskan melalui medula spinalis ke pusat pengontrol berkemih yang terdapat pada korteks cerebral. Selanjutnya, otak memberikan impuls melalui medula spinalis ke neuromotoris di daerah sakral yang akhirnya bisa menimbulkan kontraksi otot destrusor dan relaksasi sphincter internal. Setelah itu, urin akan dikeluarkan dari vesika urinaria tapi masih ditahan di sphincter eksternal. Jika waktu dan tempat memungkinkan, maka akan terjadi relaksasi sphincter eksternal dan urin dikeluarkan, atau dapat kita sebut dengan berkemih. Maka dapat dikatakan secara singkat bahwa proses berkemih terjadi apabila proses pembentukan urin di dalam ginjal sudah selesai, lalu urin dialirkan menuju vesika urinaria oleh ureter, dan apabila vesika urinaria telah memenuhi kapasitas, sinyal yang dikirim otak memberitahu seseorang untuk segera pergi ke toilet atau berkemih. Nah, jika sudah seperti itu, maka urin akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai anatomi fisiologi, sistem urinaria, proses pembentukan urin, dan juga proses berkemih. Terima kasih, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.